Shalom adik-adik semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Sehat dong harusnya. Oke. Kan di rumah terus, Iya. makan yang sehat, minum yang sehat, jaga kondisi. Nah, ketemu lagi sama kita. Aku Tessa Dan dan aku Tiara. ya di sekolah minggu pada Pagi hari ini. tanggal 6 Maret 2022. Nah, Dedek, kalau tahu nggak kalau hari ini itu jatuh pada Minggu Prapaskah, Minggu pertama Prapaskah. Nah, adik-adik sudah siap belum dalam menyongsong masa Paskah? Nah, Pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita awali dengan menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, hari ini hari Minggu. harinya Tuhan. Iya, tapi semua hari harinya Tuhan. Nah, adik-adik Kayaknya masih pada kurang semangat nih Mbak Tessa. iya nih, adik-adik gimana? Yuk, kita mau nyanyi satu lagu lagi, Happy Ya Ya Ya. Yuk kita berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat Ya. tangannya, tutup mata. Sikapnya yang Ya, baik. sikapnya duduk. Adik-adik boleh duduk dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga dari malam kami telah diberkati dan pada pagi hari ini dapat bangun lagi untuk beraktivitas seperti biasanya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan seksama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita udah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kalau yang belum bisa membaca, bisa nanti minta tolong kakaknya atau orang tuanya. Duduknya yang manis dan kita siap mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Pak Pendeta. Sudah lama ya sama Pak Pendeta nggak ketemu dalam cerita Alkitab. Biasanya Pak Pendeta setiap bulan, tapi karena pandemi kita belum bisa ketemu dan puji Tuhan adik-adik sekarang
ketemu dengan Pak Pendeta lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat toh? Tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memasuki minggu Prapaskah yang pertama setelah kemarin diawali dengan Rabu Abu, dan ini juga menjadi masa puasa untuk kita semua, untuk berpantang dan sebagainya. Nah adik-adik, sebelum Pak Pendeta nanti menyampaikan cerita Alkitab atau firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab berupa gambar yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak yang menyampaikan dalam bentuk visualisasi gambar cerita Alkitab. Mari kita perhatikan cerita gambar Alkitab pada saat ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, adik-adik udah melihat toh apa cerita Alkitab yang tadi dibaca, yang dilihat? Coba, dari mana ayatnya tadi? Dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Coba cerita tentang apa adik-adik? Tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Setelah Yesus berjalan dan dia berpuasa di padang gurun, dia dicobai 3 kali. Ingat ya adik-adik ya, 3 kali Yesus dicobai. Yang pertama adalah Yesus dicobai ketika dia sudah
mulai lapar ketika berpuasa, iblis datang lalu mengatakan pada Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, adik-adik ketika berpuasa pasti rasanya sangat lapar, perutnya sangat lapar, dan makan itu menjadi hal yang penting bagi manusia. Tetapi yang memerintah itu adalah iblis, dan Yesus adalah Allah yang berkuasa pada saat itu. Apapun yang terjadi, Allah pasti tahu. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu? Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, mengapa demikian? Mengapa firman Tuhan begitu penting? Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Adik-adik, siapa yang sering baca Alkitab? Ada enggak? Ya, saya percaya adik-adik sering baca Alkitab, baik itu di kitab suci ataupun di HP dan sebagainya, atau mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat penting adik-adik. Jangan lupa firman Tuhan itu makanan bagi rohani kita. Yang butuh makanan tidak hanya jasmani, makan nasi, makan roti dan sebagainya. Nah, itulah iblis yang senantiasa menggoda manusia supaya dia tetap menjadikan iblis itu bisa tetap eksis di dunia ini. Nah, yang kedua apa adik-adik? Yesus ditaruh di mana coba? Ada yang ingat enggak? Yesus dibawa ke sebuah bukit, sebuah gunung, di situ diperlihatkan ada sebuah kota yang sangat indah, dan itu akan diberikan oleh Yesus. Diberikan oleh Yesus untuk bisa dia itu menyembahnya. Aku akan berikan semua itu kalau kamu menyembah aku. Nah, itu yang kedua atau yang ketiga adik-adik? Ya, jadi ada hal yang penting pada saat itu. Yesus mengatakan bahwa semua itu adalah milikku. Semua itu adalah kekuasaanku. Kamu tidak berkuasa atas itu semua. Nah, yang ketiga, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah supaya dia menjatuhkan dirinya dan nanti akan diterima, akan dipersiapkan malaikat-malaikat untuk menerima dia ketika jatuh. Itu artinya ketika Yesus mau taat kepada iblis, maka Tuhan akan kalah kepada iblis. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Sembahlah Tuhan, karena Tuhanlah yang menguasai segala dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih dalam hidup ini. Saat ini dalam masa pandemi, adik-adik kalau suruh milih sekolah, itu tatap muka atau online. Ya, kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang sangat banyak yang terpapar COVID, ya pasti harus online. Jangan memaksakan masuk tatap muka, nanti akan ketularan. Kalau memang itu sudah dimungkinkan untuk tatap muka, ya tatap muka. Nah, pilihan ini memang tidak mudah. Seringkali aku mau ketemu dengan teman-temanku kok enggak bisa toh, kok susah toh dan sebagainya. Ya karena kondisi itu enggak apa-apa. Jadi ketika nanti kita bertemu dengan teman pas dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik dan sebagainya. Nah, adik-adik, pilihan itu juga tidak mudah. Coba adik-adik saya suruh jatuh, ayo kamu menjatuhkan diri ke lantai. Mau enggak adik-adik? Pasti enggak mau, wong itu sakit. Kenapa enggak mau? Ya jatuh itu pasti sakit. Itu pilihan. Jadi ya saya enggak mau jatuh lah, saya mau biasa saja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau adik-adik sekolah minggu pada saat ini, bersama dengan kakak-kakak, dengan bapak, dengan ibu, dan saudara-saudara. Nah, adik-adik diberi 2 jenis uang. Yang pertama adalah Rp5.000. Nah, tahu ya adik-adik ya, uang Rp5.000 ya.
Yang kedua adalah Rp2.000. Nah, kalau 2.000 ini untuk beli permen dapat banyak. Kalau yang ini untuk beli es krim itu hanya 1. Kalau adik-adik diberi oleh orang tua, oleh ibu atau bapak, pilih yang mana adik-adik? Antara kedua ini, 2.000 atau 5.000? Pasti milih yang banyak, karena yang 5.000 itu untuk beli es krim. Tapi ingat adik-adik, cuaca saat ini itu tidak mendukung untuk kesehatan karena hujan. Kalau adik-adik senang es, itu bisa batuk, bisa pilek dan sebagainya. Padahal saat ini penularan COVID masih sangat banyak. Nah, adik-adik harus hati-hati supaya tidak semaunya sendiri untuk memilih dan sebagainya. Nah, adik-adik ketika sekolah minggu, ibu atau bapak atau kakak memberikan uang dan harus berpersembahan. Kira-kira adik-adik yang akan dipersembahkan yang mana? Yang 5.000 atau yang 2.000? Nah, ini juga pilihan adik-adik. Nanti kalau aku persembahan yang 2.000, itu berarti aku bisa beli es krim, karena uang yang 5.000 masih ada tempatku. Kalau aku persembahan 5.000, berarti yang 2.000 masih tempatku, aku hanya bisa beli permen. Nah, sekarang kalau memberikan pada Tuhan, itu yang terbaik, pasti harus yang terbaik. Nah, di antara dua ini, yang terbaik yang mana? Yang sungguh-sungguh kita ikhlas, kita jujur, aku mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik bagiku. Apa coba adik-adik? Keluarga. Adik-adik punya keluarga yang luar biasa, ayah, ibu, kakak, adik, yang saling mencintai adik-adik semua, yang dengan penuh sukacita merawat adik-adik ketika sakit, ketika adik-adik sekolah, ketika adik-adik mungkin dalam keadaan tidak baik, pasti keluarga akan mendukung adik-adik. Kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, pasti yang kita ikhlas dan tidak untuk kepentingan kita sendiri, ya pasti kita akan memberikan yang 5.000, karena itu sebagai bentuk kita cinta akan Tuhan. Dan juga ketika kita membeli sesuatu, misalnya untuk es krim dan sebagainya, dengan kondisi keadaan seperti ini, itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Dan adik-adik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita ketika Yesus mempersiapkan diri untuk melayani kepada umat, dia berpuasa terlebih dahulu. Dan di situ banyak sekali cobaan-cobaan yang dirasakan oleh Yesus. Nah, seperti kita, pada saat ini kita masuk pada minggu Prapaskah yang pertama, yang diawali oleh ibadah Rabu Abu kemarin, pengolesan abu di dahi. Kalau adik-adik mengikuti ibadah kemarin, itu juga kita mengawali masa berpantang kita, masa Prapaskah kita, dan berpuasa kita. Nah, mungkin adik-adik bertanya, Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan? Seperti saya kan masih kecil, apakah saya harus berpuasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Nah, adik-adik, saat ini berpuasa dan berpantang itu tidak hanya makan dan minum, tetapi hal yang lain juga yang menjadi kesenangan kita itu apa? Contoh adik-adik senang dengan game online. Nah, adik-adik harus berpantang itu. Adik-adik berpuasa, coba selama 1 bulan, sehari saja. Biasanya main game online itu atau main game di HP itu 6 jam. Nah, sekarang dikurangi. Tidak lalu menjadi 6 jam, mungkin 3 jam, atau nanti setelah berjalannya waktu, adik-adik tidak main itu lagi, karena waktunya akan tersita. Itu contohnya. Nah, yang kedua, kita juga berpantang untuk marah, mungkin nesu atau tidak suka dengan orang tua. Apa toh bapak ki, apa toh ibu itu kok mengingatkan saya untuk main terus dan sebagainya. Ya karena kedepannya adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, adik-adik harus menghadapi PTS, harus belajar dan sebagainya. Itu untuk siapa? Untuk kita. Nah, berpuasa itu artinya kita mengekang diri. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh marah-marah pada orang tua. Kita harus
sregep mengerjakan pekerjaan sekolah, harus absen dan sebagainya. Itu harus kita lakukan, apalagi ngegame terus setiap hari yang mungkin menyita waktu, memboroskan waktu dan sebagainya. Itu harus kita kurangi dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus saja melakukan sesuatu itu, mengawali itu dengan berpuasa. Dia berpantang, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Memang sulit dan tidak mudah, tapi bisa kalau kita melakukan. Adik-adik siap berpantang untuk tidak main game? Oke, siap, pasti siap adik-adik. Kurangi waktunya, supaya nanti tidak terus main game, pulang sekolah pikirannya main game dan sebagainya, tidak. Itu harus kita lakukan, harus sungguh-sungguh kita merasakan bahwa ya inilah yang harus saya lakukan selama berpantang, selama masa prapaskah dan berpuasa pada tahun 2002 ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik penuh dengan sukacita, dengan berkat dan kekuatan, apalagi di masa pandemi ini kita juga harus hati-hati, harus sungguh-sungguh supaya nanti karena penularannya sangat cepat, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sebagainya itu cepat sekali menular, dan adik-adik harus tahu tidak dolan sembarangan dan sebagainya, itu harus tahu supaya nanti adik-adik tetap sehat, tetap bisa bermain, tidak sakit dan sebagainya, bisa sekolah lancar dan sebagainya. Nah, ini cerita dari Pak Pendeta adik-adik berkaitan dengan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus dicobai di padang gurun dengan tema kita melawan godaan dari iblis. Kita percaya Yesus ada bersama dengan kita dapat kemenangan, dapat sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga dan penuh dengan sukacita. Oke, kita bertemu kembali pada bulan depan, karena Pak Pendeta mengisi renungan atau cerita Alkitab ini setiap minggu pertama di awal bulan. Tuhan memberkati. Amin. Nah, gimana nih firman-Nya? Ya, gimana? Ayo, pasti kita dengar lagi kan kisah Tuhan Yesus yang ada di tengah gurun pasir, dia dicobai oleh iblis, tapi Tuhan tetap teguh dalam menjalani puasanya. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya kita mau berdoa dulu, kita mau menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi dapat kami resapi, dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik, dan sertailah kami dalam menjalani hari-hari kami ke depannya, dalam kami bersekolah, dalam kami mengerjakan pekerjaan rumah Tuhan, juga saat kami melakukan aktivitas kami yang lain Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing kami, biarlah Engkau yang memberikan kami keselamatan selalu Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan judul Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan.
melayani. Melayanimu Tuhan, dalam sukacitamu. sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita pujikan satu kali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan berdalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Wah, kita sudah ada di penghujung acara sekolah minggu. Gak terasa ya Mbak Tessa? Cepat banget. Ya, nah Adik-adik jangan sedih dulu. Kalau sekolah minggu hari ini kita sudah berakhir, kita akan bertemu di minggu depan. Jangan lupa ya, ikut lagi. Terima kasih telah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.